Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah bin Abbas lahir pada tahun 619 Masehi. Nama Ibnu Abbas juga digunakan untuk membedakan nama Abdullah yang lain. Dia merupakan anak dari keluarga yang kaya dari perdagangan bernama Abbas bin Abdul Muthalib. Maka dari itu dia dipanggil Ibnu Abbas atau anak dari Abbas. Ibu dari Ibnu Abbas adalah Ummu Al-Fadl Lubaba, yang merupakan wanita kedua yang masuk Islam, yang merupakan teman dekatnya Khadijah binti Khuwailid, istri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayah dari Ibnu Abbas dan ayah dari Nabi Muhammad merupakan anak dari Syaibah bin Hashim, lebih dikenal dengan nama Abdul Muthalib. Ayah Abdul Muthalib adalah Hashim bin Abdul Manaf, penerus dari Bani Hashim dari Quraisy yang terkenal di Mekah. Ibnu Abbas memiliki seorang saudara bernama Fadl bin Abbas. Ibnu Abbas merupakan salah satu sahabat yang berpengetahuan luas, dan banyak hadits sahih yang diriwayatkan melalui Ibnu Abbas. Doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya gulam, maukah kau mendengar beberapa kalimat yang sangat berguna? Tanya Rasulullah suatu ketika pada seorang pemuda kecil. Jagalah ajaran-ajaran Allah, niscaya kamu akan mendapatkannya selalu menjagamu. Jagalah larangan-larangan Allah, maka kamu akan mendapatinya selalu dekat di hadapanmu. Pemuda kecil itu termangu di depan Rasulullah. Ia memusatkan perhatian pada setiap patah kata yang keluar dari bibir manusia paling mulia itu. Kenalilah Allah dalam sukamu, maka Allah akan mengenalimu dalam duka. Bila kamu meminta, mintalah kepadanya. Jika kamu butuh pertolongan, memohonlah kepadanya. Semua hal telah selesai ditulis. Pemuda beruntung itu adalah Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas. Begitu ia biasa dipanggil. Dalam sehari itu ia menerima banyak ilmu. Bak kata pepatah, sekali dayung 3-4 pulau terlampaui. Wejangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu telah memenuhi rasa ingin tahunya. Pelajaran akidah, ilmu dan amal sekaligus ia terima dalam sekali pertemuan. Rasa bangga dan kagum menyatu dalam dada Rasulullah. Beliau menghampiri Ibnu Abbas, dan dengan lembut dielusnya kepala bocah belia itu. Ya Allah, berikan dia keahlian dalam agamamu, dan ajarilah ia tafsir kitabmu. Demikian doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kawan diskusi Khalifah, karena ketinggian ilmunya itulah, ia kerap menjadi kawan dan lawan diskusi para sahabat senior. Umar bin Al-Khattab misalnya, selalu memanggil Ibnu Abbas untuk duduk bersama dalam sebuah musyawarah. Pendapat-pendapatnya selalu didengar karena keilmuannya. Sampai-sampai Amirul Mukminin kedua itu memberi julukan kepada Ibnu Abbas sebagai pemuda tua. Doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang meminta kepada Allah agar menjadikan Ibnu Abbas sebagai seorang yang mengerti perkara agama telah terwujud kiranya. Ibnu Abbas adalah tempat bertanya karena kegemarannya bertanya. Ibnu Abbas tempat mencari ilmu karena kegemarannya terhadap ilmu. Utusan Sayyidina Ali bin Abi Thalib untuk berdiskusi dengan kaum Khawarij. Ali bin Abi Thalib mengirim Abdullah bin Abbas kepada orang-orang Khawarij untuk berdialog bersama mereka. Kisah dialog Ibnu Abbas ini dicatat oleh Imam Ibnu Al-Jauzi dalam kitabnya Talbis Iblis sebagai berikut. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, orang-orang Khawarij memisahkan diri dari Ali radhiyallahu anhu, berkumpul di satu daerah untuk memberontak kepada khalifah. Ketika itu, jumlah mereka 6.000 orang. Semenjak Khawarij berkumpul, setiap orang yang mengunjungi Ali radhiyallahu anhu berkata mengingatkannya, wahai Amirul Mukminin, orang-orang Khawarij telah berkumpul untuk memerangimu. Ali menjawab, biarkan saja, aku tidak akan memerangi mereka hingga mereka memerangiku, dan pasti mereka akan melakukannya. Hingga di suatu hari yang terik, saat masuk waktu zuhur aku menjumpai Ali radhiyallahu anhu. Aku, Ibnu Abbas, berkata, wahai Amirul Mukminin, tunggulah cuaca dingin untuk salat zuhur. Sepertinya aku akan mendatangi mereka. Khawarij berdialog. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, wahai Ibnu Abbas, sungguh aku mengkhawatirkanmu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menjawab, wahai Amirul Mukminin, janganlah kau khawatirkan diriku. Aku bukanlah orang yang berakhlak buruk dan aku tidak pernah menyakiti seorang pun. Maka Ali pun mengizinkanku.
Jubah terbaik dari Yaman segera kupakai. Kurapikan rambutku. Dan kulangkahkan kaki ini hingga masuk di barisan mereka di tengah siang. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, aku benar-benar berada di tengah suatu kaum yang belum pernah kujumpai orang yang sangat bersemangat beribadah seperti mereka. Dahi-dahi mereka penuh luka bekas sujud. Tangan-tangan menebal bak lutut-lutut unta, kapalan. Wajah-wajah mereka pucat pasi karena tidak tidur, menghabiskan malam untuk beribadah. Kuucapkan salam pada mereka. Serempak mereka menyambutku. Selamat datang, wahai Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Apa gerangan yang membawamu kemari? Aku berkata, aku datang pada kalian sebagai perwakilan dari sahabat Muhajirin dan sahabat Ansar, dan juga dari sisi menantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni Ali bin Abi Thalib. Kepada para sahabatlah Al-Quran diturunkan dan merekalah orang-orang yang paling mengerti makna Al-Quran daripada kalian. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengingatkan tentang kedudukan sahabat Muhajirin dan Ansar dan bagaimana seharusnya prinsip seorang muslim dalam memahami Al-Quran dan Sunnah, yaitu mengembalikan kepada pemahaman sahabat yang kepada merekalah Al-Quran diturunkan. Dan merekalah orang yang paling mengerti Al-Quran dan Sunnah. Ibnu Abbas juga menegaskan besarnya kedudukan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu di sisi Allah, yaitu menantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu mendengar ucapan Ibnu Abbas yang penuh makna dan merupakan prinsip hidup yang tentunya tidak mereka sukai karena menyelisihi prinsip sesat mereka, sebagian Khawarij memberi peringatan, jangan sekali-kali kalian berdebat dengan seorang Quraisy yakni Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sebenarnya mereka adalah kaum yang suka bertengkar. Quran Surah Az-Zukhruf 58. Ibnul Jauzi kembali melanjutkan kisah ini. 2 atau 3 orang dari mereka berkata, biarlah kami yang akan mendebatnya. Ibnu Abbas berkata, wahai kaum, beri aku alasan. Mengapa kalian membenci menantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat Muhajirin dan Ansar? Padahal Al-Quran diturunkan kepada mereka, dan tidak ada seorang sahabat pun yang bersama kalian. Ali adalah orang yang paling mengerti tentang penafsiran Al-Quran. Mereka berkata, kami punya 3 alasan. Ibnu Abbas mengatakan, sebutkan 3 alasan kalian. Pertama, sungguh Ali telah menjadikan manusia sebagai hakim, pemutus perkara, dalam urusan Allah. Padahal Allah berfirman, keputusan itu hanyalah kepunyaan Allah. Quran Surah Yusuf 40. Hukum manusia tidak ada artinya di hadapan firman Allah subhanahu wa ta'ala, kata mereka. Ibnu Abbas menanggapi, ini alasan kalian yang pertama. Lalu apa lagi? Mereka melanjutkan. Kedua, sesungguhnya Ali telah berperang dan membunuh. Tapi mengapa tidak mau menawan dan mengambil ghanimah? Kalau mereka orang-orang yang berperang melawan Ali itu mukmin, tentu tidak halal bagi kita memerangi dan membunuh mereka. Tidak halal pula tawanan-tawanannya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bertanya lagi, lalu apa alasan kalian yang ketiga? Kata mereka, ketiga, dia telah menghapus sebutan Amirul Mukminin dari dirinya. Kalau dia bukan Amirul Mukminin, karena menghapus sebutan itu berarti dia adalah Amirul Kafirin, pemimpin orang-orang kafir. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, ada alasan selain ini? Mereka berkata, cukup sudah bagi kami 3 perkara ini. Bantahan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma atas dangkalnya pemahaman Khawarij. Lihatlah, bagaimana Khawarij mudah memvonis kafir, dan memberontak sekalipun kepada Khalifah Ar-Rasyid yang penuh keutamaan dan kemuliaan. Alasan-alasan mereka adalah kerancuan yang sangat lemah dan menunjukkan kedangkalan mereka dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mulai menanggapi ucapan kalian bahwa Ali radhiyallahu anhu telah menjadikan manusia untuk memutuskan perkara untuk mendamaikan persengketaan antara kaum muslimin. Sebagai jawabannya akan kubacakan ayat yang membatalkan kerancuan kalian. Jika ucapan kalian terbantah, maukah kalian kembali kepada jalan yang benar? Mereka menjawab, ya, tentu kami akan kembali. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, ketahuilah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menyerahkan sebagian hukumnya kepada keputusan manusia.
Seperti dalam menentukan harga kelinci sebagai tebusan atas kelinci yang dibunuh saat ihram. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan ketika kamu sedang ihram. Barang siapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya, menurut putusan hukum dua orang yang adil di antara kamu, sebagai hadiah yang dibawa sampai ke Ka'bah, atau dendanya membayar kafarat dengan memberi makan orang-orang miskin, atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu, supaya dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya. Allah telah memaafkan apa yang telah lalu, dan barang siapa yang kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya. Allah Maha Kuasa lagi mempunyai kekuasaan untuk menyiksa." Quran Surah Al-Maidah 95. Demikian pula dalam perkara perempuan dan suaminya yang bersengketa, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyerahkan hukumnya kepada hukum keputusan manusia untuk mendamaikan antara keduanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." Quran Surah An-Nisa 35. Demi Allah, jawablah, apakah diutusnya seorang manusia untuk mendamaikan hubungan mereka dan mencegah pertumpahan darah di antara mereka lebih pantas untuk dilakukan, atau hukum manusia perihal darah seekor kelinci dan urusan pernikahan wanita? Menurut kalian manakah yang lebih pantas? Mereka katakan, inilah yakni mengutus manusia untuk mendamaikan manusia dari pertumpahan darah yang lebih pantas. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, apakah kalian telah memahami masalah pertama? Mereka berkata, ya. Ibnu Abbas melanjutkan, adapun ucapan kalian bahwa Ali radhiyallahu anhu telah berperang tapi tidak mau mengambil ghanimah dari yang diperangi dan tidak menjadikan mereka sebagai tawanan. Sungguh dalam alasan kedua ini kalian telah mencerca ibu kalian yakni Aisyah. Demi Allah, kalau kalian katakan bahwa Aisyah bukan ibu kita, kalian telah keluar dari Islam karena mengingkari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula kalau kalian menjadikan Aisyah sebagai tawanan perang dan menganggapnya halal sebagaimana tawanan lainnya sebagaimana layaknya orang-orang kafir, maka kalian pun keluar dari Islam. Sesungguhnya kalian berada di antara dua kesesatan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. Quran Surah Al-Ahzab 6. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, apakah kalian telah memahami masalah ini? Mereka menjawab, ya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata lagi, adapun ucapan kalian bahwasanya Ali telah menghapus sebutan Amirul Mukminin dari dirinya, maka sebagai jawabannya aku akan kisahkan kepada kalian tentang seorang yang kalian ridai, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketahuilah bahwasanya beliau di hari Hudaibiyah 6 Hijriyah melakukan sulh, perjanjian damai, dengan orang-orang musyrikin, Abu Sufyan dan Suhail bin Amr. Tahukah kalian apa yang terjadi? Ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Ali, wahai Ali, tulislah perjanjian untuk mereka. Ali menulis, inilah perjanjian antara Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang musyrik berkata, demi Allah, kami tidak tahu kalau engkau Rasul Allah. Kalau kami mengakui engkau sebagai utusan Allah tentu kami tidak akan memerangimu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya Allah, sungguh engkau mengetahui bahwa aku adalah Rasulullah. Wahai Ali, tulislah ini adalah perjanjian antara Muhammad bin Abdullah. Rasulullah memerintahkan Ali untuk menghapus sebutan Rasulullah dalam perjanjian. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, demi Allah, sungguh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih mulia dari Ali. Meskipun demikian beliau menghapuskan sebutan Rasulullah dalam perjanjian Hudaibiyah. Apakah dengan perintah Rasul menghapuskan kata Rasulullah dalam perjanjian kemudian kalian mengingkari kerasulan beliau?
Sebagaimana kalian ingkari keislaman Ali karena menghapus sebutan Amirul Mukminin, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, maka kembalilah 2000 orang dari mereka. Sementara lainnya tetap memberontak dan berada di atas kesesatan, hingga mereka diperangi dalam sebuah peperangan besar yakni Perang Nahrawan. Wafatnya Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas meninggal di Taif pada tahun 68 Hijriah pada pemerintahan Ibnu Zubair. Waktu itu, umur beliau sekitar 70 tahun. Di antara yang mensalati beliau adalah seorang ulama tabi'in, Muhammad bin Ali bin Abu Talib yang dikenal dengan Ibnul Hanafiyah. Beliau mengatakan, telah meninggal seorang ulama rabani bagi umat ini. Kisah Abdullah bin Abbas yang selalu haus akan ilmu dan pengetahuan, menjadikannya sebagai seorang yang patut dijadikan panutan. Semoga kisahnya bisa menjadi pembelajaran positif bagi kita semua. Terima kasih yang sudah menonton video-video kami. Semoga dapat terhibur dan menambah wawasan kalian. Maka dari itu bergabunglah bersama kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.